Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung masuk saja kita tentang bab 2 yaitu himpunan dengan sub materi operasi himpunan. Operasi himpunan. Operasi himpunan ini ada 4. Yang pertama yaitu irisan himpunan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B. Nah, dapat ditulis, dinotasikan dengan A irisan B sama dengan dalam kurung X di mana X elemen A dan X elemen B. Masuk ke contoh soal. Diketahui A sama dengan bilangan asli kurang sama dengan 3 dan B sama dengan bilangan asli antara 1 dan 5. Tentukan A irisan B. Penyelesaiannya. Karena A adalah bilangan asli kurang sama dengan 3, maka bilangannya yaitu 1, 2, dan 3. Dan B adalah bilangan asli antara 1 dan 5, maka B adalah 2, 3, dan 4. Nah, karena dalam himpunan A dan B, 2 dan 3 adalah anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota B, maka A irisan B adalah 2 dan 3. Nah, dapat kita lihat diagram Venn-nya. Nah, ini yang diarsir adalah 2 dan 3 karena memiliki bilangan yang sama. Maka A irisan B sama dengan 2 dan 3. Kita masuk ke yang B, yaitu gabungan himpunan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang tiap anggotanya adalah anggota A atau B. Atau dapat ditulis dengan A gabungan B sama dengan dalam kurung X di mana X elemen A atau X elemen B. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui A bilangan asli kurang dari 4 dan B adalah bilangan prima antara 2 dan 11. Tentukan A gabungan B. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, karena A bilangan asli kurang dari 4, maka bilangannya yang A 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk yang B. B adalah bilangan prima antara 2 dan 11. Maka B adalah 3, 5, dan 7. Sehingga A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, dan 7. Jadi himpunan A dan B itu kita gabungkan. Nah, dapat kita lihat di diagram Venn-nya. Kita gabungkan antara himpunan A dan himpunan B. Kita tulis semua himpunan A dan B-nya, yaitu ada 1, 2, 3, 5, dan 7. Baiklah, kita masuk ke yang C, yaitu komplemen himpunan. Bila suatu A semestanya S, maka komplemen dari A dapat kita tulis A pangkat C atau A petik. Itu ya cara penulisan komplemen. Dan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan A. Ditulis dengan notasi A komplemen dari A sama dengan dalam kurung X di mana X di mana X elemen himpunan semesta dan X bukan himpunan A. Contoh soal. Diketahui S itu adalah himpunan semesta yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Tentukan komplemen A, komplemen B, dan komplemen A irisan B. Masuk ke penyelesaiannya. A itu tadi ada 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7.
dan A irisan B-nya itu ada, berarti ada 4. Nah, kita bisa lihat di diagram Venn-nya ya, yang udah kita buat. Nah, kita jawab penyelesaian yang pertama untuk menentukan komplemen A-nya. Jadi, yang pertama kita melihat anggota S yang bukan anggota A. Nah, untuk menentukan komplemen dari A, berarti kita lihat yang bukan anggota A. Yang tidak termasuk di anggota A. Berarti ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, komplemen dari A-nya itu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita masuk ke jawaban yang kedua, komplemen B. Nah, berarti kita melihat yang bukan anggota B. Anggota X, S yang bukan anggota B. Berarti ada 1, 2, 3, 8, dan 9 yang tidak termasuk anggota B ya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 8, 9. Berarti komplemen B-nya ada 1, 2, 3, 8, 9. Masuk ke komplemen A irisan B. Kita lihat anggota S yang bukan anggota A irisan B. Berarti kan tadi A irisan B itu 4. Berarti selain angka 4 yang ada di anggota himpunannya, anggota himpunan S, berarti ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dapat kita lihat di untuk mempermudah kita lihat di diagram Venn-nya ya, untuk mendapatkan komplemennya. Berarti hasil akhirnya A, komplemen dari A itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Komplemen B-nya itu ada 1, 2, 3, 8, 9. Dan komplemen A irisan B itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita masuk ke operasi himpunan yang terakhir, yaitu selisih dua himpunan atau difference. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya A yang bukan B. Anggotanya yang A yang bukan B. Nah, dapat ditulis A selisih B sama dengan dalam kurung X, di mana X himpunan A dan X bukan himpunan B atau elemen B. Kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui, kita bisa lihat di diagram Venn-nya. Itu ada himpunan 1, 2, 3. Nah, kita buat 1, 2, 3. Yang B-nya 2, 3, 5, 6, 7. Himpunan B-nya 2, 3, 5, 6, 7. Tentukan A selisih B. A selisih B. Maka jawabannya A selisih B. Berarti anggotanya A yang bukan B. Dia itu anggota A yang bukan B. Nah, kalau 2 dan 3 itu kan termasuk anggota B kan, yang A saja, yaitu 1. Maka A selisih B adalah 1. Nah, yang terakhir, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang penerapan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, yaitu dari sekelompok siswa, terdapat siswa yang gemar IPA sebanyak 17 orang, siswa yang gemar IPS sebanyak 15 orang, dan yang gemar keduanya sebanyak 10 orang. Nah, soal yang pertama, yaitu gambarkan diagram Venn yang menunjukkan fakta tersebut. Yang B, berapa banyak siswa pada kelompok tersebut. Kita selesaikan. Yang pertama, kita misalkan dulu. A itu himpunan siswa gemar IPA, maka banyak himpunan A yaitu 17. Yang B, himpunan siswa gemar IPS, maka banyak himpunan B adalah 15. Nah, sehingga himpunan siswa yang gemar IPA dan IPS A irisan B itu banyaknya 10 orang, karena ya kita lihat di soal yang gemar keduanya itu sebanyak 10 orang. Nah, kita mendapatkan nilai 7 dan 5 itu kita kurangkan dari 10 ini, yang gemar keduanya kan 10 orang kan,
maka 17 kurang 10 yaitu 7 untuk himpunan A-nya. 7 tambah 10 kan 17 kan. Nah, kita kurangkan lagi, 10 dikurang 15, maka 5. Maka dapat kita tulis, kita gambar di diagram Fetch yang di samping itu A 7, 10, dan 5. Dengan memperhatikan gambar yang di samping ini, diperoleh banyak siswa yang ada pada kelompok tersebut. 7 ditambah 10 tambah 5 sama dengan 22 orang. Berarti banyaknya siswa pada kelompok tersebut adalah 22 orang. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan.